Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam sarapan rohani GKPB Galaning yang Abian Basi. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, kita kuatkan diri kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Sebelum kami anak-anak-Mu melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami mohon Kau kuatkan kami dengan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dari Yoel 2 ayat 19 dan dari Matius 14 ayat 19 sampai 20a. Yoel 2 ayat 19, Tuhan menjawab umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Dari Matius 14 ayat 19 sampai 20a, diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini dari Yoel 2 ayat 19, kita mendapati bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel, dalam ini bangsa Yehuda, dengan gandum, anggur, dan minyak. Latar belakang dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Nabi Yoel diberikan wahyu nubuatan oleh Tuhan bahwa bangsa Israel, Yehuda, akan mengalami suatu keadaan di mana belalang akan memakan habis ladang, tumbuhan, tanaman yang ditanam oleh mereka, karena mereka telah melawan firman Tuhan. Kekeringan akan mereka alami. Mereka sangat mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan juga menyampaikan kepada bangsa Israel Yehuda melalui Nabi Yoel, kalau kamu bertobat, kalau kamu berbalik kepada Tuhan, berkat Tuhan tidak akan menjauh darimu. Tuhan akan mendatangkan berkat jasmani, rohani kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Yoel 2 ayat 13, dari Yoel 2 ayat 13, Tuhan hanya menginginkan kepada bangsa Yehuda, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Apa yang dialami akan dialami bangsa Yehuda akibat dosa yang dilakukannya. Apabila dia berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan simbol-simbol,
bukan kelihatan beribadah setia puji-pujian, tapi hati kita yang dituntut Tuhan untuk berbalik kepada, maka ia akan menyesal akan hukuman itu. Maka apabila kita berbalik kepada Tuhan, Yoel 2 ayat 19 yang kita baca tadi, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ini artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kita dengan berkat, dan kita tidak menjadi celaan orang karena kita mengikut Tuhan. Asal hati kita tertuju sungguh-sungguh menyerahkan diri, berperilaku sebagai anak Tuhan. Kedatangan Yesus Kristus ke tengah dunia ini seperti yang akan kita rayakan Natal tanggal 25 Desember nanti, dan banyak juga saudara kita yang sudah mulai merayakan Natal. Itu nubuatan yang telah disampaikan oleh Tuhan direalisasikan oleh kedatangan Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Seperti yang kita baca tadi dalam Matius 14 ayat 19 sampai 20. Diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, realisasi kedatangan Tuhan ke tengah dunia ini dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, memberikan dan membawa berkat itu ke tengah dunia. Bukan saja dalam bentuk jasmani, rohani, jasmani saja, tapi keselamatan Tuhan berikan kepada umatnya, kepada seluruh dunia, apabila hati kita tertuju kepada si penyelamat itu. Koyakkanlah hatimu, bertobatlah kamu, tinggalkanlah apa kejahatan yang telah kamu lakukan, maka kamu akan menerima keselamatan itu dalam Yesus Kristus, dan berkat-berkat rohani jasmani itu akan menyertai kita. Lebih dari itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu menandakan bahwa talenta-talenta dan apa yang ada pada kita sekecil apapun, apabila dibawa kepada penyelamat dunia itu, si pemberi berkat itu, Allah dalam Yesus Kristus, kita membawa 5 roti 2 ikan itu, Tuhan, inilah yang ada padaku. Dia akan memberkati dan akan menjadi berlimpah-limpah, bahkan melebihi dari apa yang kita harapkan. Melebihi 5.000 laki-laki yang hadir saat itu. Artinya, apa yang kita harapkan dari 5 roti 2 ikan itu, dari apa yang kita harapkan apabila kita bawa kepada Tuhan, maka berkat melimpah itu akan melebihi dan di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita dalam melakukan aktivitas kita hari ini dan selanjutnya, talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita bawa talenta-talenta Tuhan yang sudah berikan kepada kita, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku yang tidak ada apa-apanya, yang hanya mempunyai ini. Tuhan, Kau berkati talenta itu supaya berguna bagi sesama kami dan bagi lingkungan bahkan dunia ini.
kadang-kadang kita terlalu kelihatan hiperbol, tapi kita percaya bersama Tuhan apa yang ada pada kita akan menjadi besar, karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, koyak tanah hati kita, artinya kalau kita sudah melakukan kejahatan yang luar biasa, mari kita berbalik kepada Tuhan dan kita serahkan diri kita, talenta kita kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Walaupun 5 roti 2 ikan itu akan sangat besar rasanya bagi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sesama kita, dan lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Sama dengan orang Majus yang telah membawa emas, kemenyan, dan mur dengan kelebihan yang ada padanya, dan dia persembahkan kepada Tuhan. Apakah kita juga sama seperti orang Majus itu, datang kepada Tuhan mempersembahkan apa yang ada padanya? Demikian juga baik kecil besar Tuhan tidak melihat, karena sumber berkat itu adalah Allah dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah talenta-talenta yang ada pada kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau, melayani sesama kami, saudara kami, di mana Engkau kehendaki, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, hanya pada-Mu lah kami menyerah, pada-Mu lah kami percaya sumber berkat Yesus Kristus. Amin. Demikian Pak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melakukan aktivitas kita dalam Tuhan. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.